Jangan dihilangkan gotong royong di lingkungan. Iya. Dulunya ini mantan gangster Pak Irwan, geng motor saya ini. Saya diajarkan oleh orang tua. Dulu ini nyata ya, Iya. Pak Irwan. Jadi pemimpin itu jangan baperan. Orang tua dari bapak saya itu Tentara Nasional Indonesia Pak, Angkatan Darat. Ini harus dibuka di iPodcast. Hanya di iPodcast yang membongkar seorang pemimpin lingkungan yang luar biasa, best of the best, Pak Peri Jayadi. Kita ungkap di sini. Ketemu lagi di iPodcast. Tepuk tangan dong. Waduh, alhamdulillah robbil alamin, berkah-berkah ini. Amin. Kehadiran Bapak Presiden. Presiden pemersatu Blok M. Waduh. Merdeka. Merdeka. Siapa lagi kalau bukan Bapak Peri Jayadi? Tepuk tangan dong. Aduh, terima kasih Pak Peri sudah hadir menemani saya ngopi nih di iPodcast. Siap, sama-sama. Gimana kabarnya nih Pak Peri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat. Iya. Waduh, ini sosok idola saya ini. Idola dari lahir. Jiwa membangun keharmonisasian sosial masyarakat. Bahkan kalau saya simak nih, nah nanti kita simak nih bersama-sama tayangan video Bapak seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam tatanan hidup negara. Pak Peri, kita simak dulu nih video Bapak Presiden pemersatu ini. Ya, kita simak videonya. Satu, dua, tiga, action. Blok M. Merdeka. Blok M. Merdeka. Blok M. Merdeka. Aduh, tepuk tangan dong. Aduh, ini Bapak ini kalau melihat tayangan seperti ini sudah benar-benar sosok presiden. Berdasi, berbaju jas. Gagah sekali berpeci Pak Presiden Soekarno ini. Idola saya itu. Betul sekali. Bahkan profilnya saja Bapak Soeharto. Bapak Presiden Soeharto. Terinspirasi Bapak Pembangunan. Bapak Pembangunan luar biasa. Ini coba ceritakan Pak Peri ini gimana ini konsepnya ini sangat benar-benar digandrungi, sangat diidolakan oleh seluruh masyarakat dan elemen-elemen tokoh masyarakat tentunya di warga The Keraton ini nih. Alhamdulillah. Iya. Ya. Dari awal juga kan kita ada niat untuk bersilaturahmi. Bersilaturahmi. Intinya bersilaturahmi. Yang kedua kita mencari berkah. Mencari berkah, Bu. Ini yang spesial. Kita belajar ya kan, belajar dari pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu. Contohnya yang tadi Pak Irwan. Iya, Bapak Presiden, Bapak Pembangunan, Bapak Soeharto. Nah itu saya sangat terinspirasi Pak. Sangat terinspirasi bahwa lingkungan ini juga yang pertama kita harus membangun. Yes. Membangun dari awal yang dari kita gak mempunyai fasilitas pembangunan, nah itu dimaksimalkan.
Itu. Waduh, tepuk tangan lagi dong. Ini benar-benar ternyata memang ada sosok inspirasi yang tertanam pada diri seorang Pak Ferry Jayadi ini ya. Betul sekali, Pak. Bahkan kalau melihat foto itu, nih, itu konsepnya benar-benar sebagai tokoh idola presiden, itu pemimpin sejati itu. Pemimpin sejati itu. Iya, pakai mobil apa itu Pak Ferry? Mercy dong. Pakai mobil Mercy. Bu. Difasilitasin sama warga. Oh, warganya yang benar-benar mendorong, mensapot penuh. Iya. Itu jadi itu konvoynya ya, itu konvoy di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali. Iya. Nah itu Pak Ferry, kalau saya melihat di situ sampai dikawal, dijaga ketat. Wih, pas pampres di situ. Bahkan Pak Komsen ya yang ingin bersalaman ya itu banyak warga masyarakat yang ingin bersalaman dengan Bapak Presiden. Aduh, luar biasa. Nah ini berarti upaya Pak Ferry ini untuk menjaga tentunya ya kerukunan warga ya. Iya. Nah ini upayanya apa Pak Ferry? Upayanya ya itu Pak. Yang pertama kita silaturahmi pastinya. Silaturahmi. Yang kedua mencari berkah untuk kita, dan mungkin kita kan membangun keberkahan itu lewat sosial pun sama Pak. Bukan hanya kita mencari barokah ibadah nomor satu ya kan. Nah, mencari barokah itu dengan kita bersilaturahmi aja, kita membangun kerukunan bersama warga itu salah satunya itu ibadah juga. Iya. Wih. Berarti upayanya nih benar-benar sangat membantu juga saling mengenal. Betul. Saling apa ya, antar warga lah ya, antar tetangga, benar-benar. Nah tentunya dalam sosial kemasyarakatan juga ada yang namanya problematika, masalah, konflik dan lain sebagainya. Nah ini Pak Ferry ini menanggapinya gimana nih? Atau penyelesaiannya dan lain sebagainya itu seperti apa? Kita dalam kehidupan ini tidak luput dari problematika. Iya. Nah di situ kita belajar bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Betul. Pasti ada penyelesaian. Nah, kita sebagai sesama manusia, kan ya, sesama manusia hidup bertetangga, kita sebagai umat Muslim pastinya ya wajib hukumnya Pak menjaga kedamaian, kerukunan. Nah salah satunya itu saya sebagai pemimpin di lingkungan saya sendiri, yang pertama membangun kerukunan itu lewat silaturahmi Pak. Silaturahmi. Yang kedua setiap momen-momen seperti ibadah, kerohanian, terus ibadah seperti kita juga kan ada ibadah di minggu non Muslim. Alhamdulillah di lingkungan Blok F ini solidaritasnya dan toleransinya sangat terjaga Pak. Itu saya terus sosialisasikan kepada warga saya bahwa kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Sama berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Nah maka dari itu setiap momen-momen seperti ada Maulid Nabi, terus juga mungkin kemarin juga di hari Natal bagi umat non Muslim di Blok F, kita sama-sama saling membantu Pak. Membantunya dalam hal apa? Kayak contoh kemarin kita ada di Maulid Nabi, PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Alhamdulillah kita mengajak Pak, mengajak
merangkul umat non muslim di Blok F untuk menjaga keamanan di lingkungan. Nah, itu salah satu. Iya. Alhamdulillah kita juga disupport, Pak. Disupport oleh umat warga non muslim agar PHB itu berjalan dengan lancar. Iya. Contoh, kita bayar pihak keamanan, melemburkan pihak keamanan berapa? Kita bukan melihat dari nilai uang ataupun nilai apapun di situ ya, tapi kan lihatnya kita kerukunannya, kita saling bertoleransi sesama warga, dan saya di situ juga selalu mengedepankan saling mengasihi, saling melindungi sesama warga. Luar biasa. Berarti memang dalam setiap acara ataupun event yang Pak Peri buat nih, ini semua warga ini berkontribusi, berperan aktif ya, tanpa memandang dia agamanya apa, ataupun dia ya mungkin secara jabatan apa dia di kantor dan lain sebagainya. Semua bahu membahu bersama-sama untuk memeriahkan atau memperlancar adanya agenda-agenda yang sudah diberikan atau diterapkan oleh Pak Peri ini. Wah, benar-benar sosok pemimpin idaman ini. Iya. Nah, tentunya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, ya partisipasi ya berarti peran masyarakat ya Pak Peri ya. Tentunya kan dinamika di masyarakat nih ada yang memang dia senang berjiwa sosialisasinya tinggi, senang ngumpul, senang ngeriung. Tapi kan ada juga yang mereka yang introvert, yang masih hidupnya masih ingin menyendiri atau agak sulit dalam bersosialisasi. Nah, ini barangkali nih ada pencerahan nih dari sosok Bapak Presiden pemersatu warga Blok F nih. Iya. Problem di lingkungan pasti ada. Pasti ada, Pak ya. Kita nggak luput dari prasangka. Kita melakukan hal baik aja dinilai buruk, apalagi kita melakukan hal buruk, gitu kan. Nah, di situ ketika ada hal-hal seperti itu, pro dan kontra itu pasti, Pak. Nah, cara saya untuk menanggapinya itu ya kita dengan hati, pastinya dengan hati yang lapang, komunikasi yang baik, iya. Dan intinya permasalahannya itu kita selesaikan berembuk. Maksudnya ya dirembukin atau yang penting komunikasinya benar-benar dijalin. Terus empati juga kan. Empatinya juga kita sesama harus saling mengerti. Kan? Kita kan hati sesama manusia tapi hati berbeda, Pak. Jadi intinya saling menghargai, kita berempati. Artinya memahami juga keadaan dan posisi mereka, barangkali pulang kerja capek ya. Nah, itu kondisional juga, kondisional, Pak. Jadi kita nggak luput dengan hal-hal seperti itu. Maka dari itu saya tetap ini tanggung jawab saya sebagai pemimpin di lingkungan. Ada hal-hal seperti ini ya kita dibicarakan dengan baik-baik. Terus juga saya pribadi sudah komitmen, setiap ada masalah problem di lingkungan, ayo kita bicarakan dengan seksama, bicarakan dengan baik-baik. Itu. Wih, menjadi pemimpin di lingkungan tentunya ya yang tadi dibilang Pak Bir ya, ada kita berbuat baik aja nih, berbuat baik, masih ada aja orang yang yang berprasangka ya jelek lah, buruk lah, lain-lain sebagainya. Apalagi kita berbuat buruk, yang baik aja, yang jelas-jelas baik ada aja. Tapi luar biasa ya sosok pemimpin lingkungan dengan rasa kesabaran, dengan
penuh apa ya? Ya penyayang kepada warganya tentunya. Ini benar-benar sosok pemimpin idola ini. Saya diajarkan oleh orang tua. Dulu ini nyata ya. Iya. Pak Irwan. Jadi pemimpin itu jangan baperan. Jadi pemimpin itu jangan baperan. Agak mendekat Pak Peri. Jadi pemimpin itu Jangan baperan. jangan baperan, jangan apa namanya? Bawa perasaan. Betul. Iya. Nah, makanya terjadi saya menjadi pemimpin di lingkungan. Nah, makanya jangan omongan orang tua dulu yang pernah diomongkan ke saya, ya ini terjadi sekarang. Maka dari itu saya jalankan, saya lakukan, itu Pak. Kalau boleh tahu ini bapak atau orang tua dari Pak Peri ini apa sehingga profesinya apalah? Maksudnya sangat dikagumi dan memberikan pesan yang begitu sangat mendalam sehingga benar-benar ke dalam hati sanubari Pak Peri ini tertanam melekat dalam lubuk hati yang paling dalam. Iya. Profesi apa dari keluarga? Orang tua dari bapak saya itu Tentara Nasional Indonesia Pak, Angkatan Darat. Subhanallah. Dari 305. Yonip 305. Betul. Karawang Merdeka. Waduh luar biasa, berarti ada darah tentara nih yang melekat pada diri Pak Peri nih. Pantes mentalnya luar biasa. Iya. Cinta negaranya luar biasa. Ini nih ya. Dulu kan almarhum bapak saya mengajarkan ya cinta NKRI. Iya. NKRI itu harga mati. Iya. Selalu jiwa nasionalis itu selalu tertanam. Bahkan saya pernah mendengar kalau seorang tentara ini, kamu itu tidak hanya milik keluargamu, ya, tapi engkau juga milik negaramu. Waduh, tepuk tangan. Ini benar-benar apa ya? Sebenarnya nilai kedisiplinan, kepemimpinan, kemandirian, sepak terjang dalam seorang prajurit. Ini emang para tentara inilah yang benar-benar kita kagumi ya. Nah ini ternyata ada pada diri Pak Peri. Nah ya nih, saya pengen tahu juga nih Pak Peri. Ada pengalaman ya Pak Peri nih ya, mungkin dari dulu waktu masih sekolah. Nah ini atau pengalaman lah ya yang mungkin sampai saat ini, inilah histori riwayat Pak Peri. Nah ini apa aja Pak Peri? Kalau diceritain lucu. Ini harus dibuka di iPodcast. Hanya di iPodcast yang membongkar seorang pemimpin lingkungan yang luar biasa, best of the best, Pak Peri Jayadi. Kita ungkap di sini. Saya belajar dari pengalaman terdahulu. Iya. Ya, kalau saya dulu nurut sama orang tua, gak bakal saya sekarang jadi, ya alhamdulillah meskipun jadi kuli pabrik, jadi karyawan perusahaan, ya alhamdulillah. Alhamdulillah udah kita sebagai manusia juga tetap harus mensyukuri. Betul. Terus juga kita kan namanya kehidupan, kita juga nggak tahu nantinya mau seperti apa. Tapi yang paling penting di hidup ini ya kita yang pertama itu selalu ingin jadi yang terbaik dan tidak merepotkan orang lain. Selalu ingin jadi yang terbaik dan tidak merepotkan orang lain. Itu cakep. Iya. Nah, tadi pengalaman Pak Peri ini, ya. Kalau dibilang lucu, ya pasti lucunya ini ada sesuatu yang bisa kita petik nih, pelajaran hikmah untuk kita bersama. Nah, pernah di mana aja Pak Peri?
Iya, iya. Lucu tapi serem nih. Wih, horor mulai merinding saya ini. Iya, 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 iya. Dulunya ini mantan gangster Pak Irwan, geng motor saya ini. Dulunya ini mantan gangster Pak Irwan, geng motor saya ini. Geng motor. Iya, iya, iya. Pada era tahun 2002, 2003, 2004. 2022, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004. tahun 2000-an lah pokoknya. Ya, di tahun segitu ya. Ini emang saya mendengar yang namanya gangster atau geng motor. Ini beritanya bener-bener viral dan di mana-mana dan kehebohannya. Wah, udah berarti angkatan X. XTC. XTC. Wah, XTC ini seluruh Indonesia ya? Iya. XTC. Coba. Boleh dikasih tahu Pak Ferry, XTC itu apa? Barangkali ini Genji yang saya nggak tahu apa XTC ya kan? Ya apa Pak Ferry? XTC ini suatu klub motor Pak. Klub motor. Motor kita juga dalam positif ya kan? Iya, iya, iya. Positif vibes. Kita pada intinya membangun sinergi anak-anak muda untuk daripada kita kelayaban, balapan liar yang kita adakan di perkumpulan XTC itu. Iya, iya, iya. Dari perkumpulan itu ya kita juga nggak luput ya dari kejaran-kejaran, namanya kita hidup di jalan, pasti ada yang mencari gara-gara, ada yang mencari kesalahan. Nah di situ ya mungkin Pak Irwan juga tahulah dulunya XTC ya kan, nggak etis kalau kita ngomongin ribut-ribut kan dulu. Tapi ya pada masa itu tapi pada masa itu emang berarti angkatannya ya sedang booming-boomingnya Briges. Briges Bandung, coba. Mungkin bisa searching nih yang saat ini atau yang era-era tahun-tahun ini, anak-anak muda sekarang mungkin belum begitu seheboh dulu ya Pak Ferry itu. Kalau sekarang sih alhamdulillah Pak Irwan, XTC ini sekarang lebih ke arah positif. Mereka di lingkup menjadi organisasi masyarakat, ya kan. Alhamdulillah mereka juga setiap ada momen-momen seperti mudik, jaga posko mudik, iya. Ramadan, mereka juga ada bagi-bagi takjil, jiwa sosial, bansos, iya. Yang terdahulu melihatnya ini untuk regenerasi tahun sekarang ini khususnya ini kita malah malu Pak, gitu kan. Para senior ini malah malu. Maksudnya perbedaannya drastis. Alhamdulillah. Iya. Jadi kita juga yang terdahulu melihatnya juga sangat terkesan, ya kan, sangat terkesan ke arah positifnya. Mereka benar-benar organisasi masyarakat ini membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Contohnya kemarin pas ada di Loji ya, banjir itu, itu sosialnya sangat luar biasa. Mereka membantu, mereka mencari donasi untuk orang-orang yang terdampak bencana alam. Waduh, luar biasa. Berarti Pak Ferry kalau melihat sekarang memang perannya sudah jauh berbeda dan memang mengkondisikan juga kalau saya rasa ya. Mungkin pada zaman dulu wah itu jiwa-jiwa mudanya benar-benar iya. Ini kalau agenda mingguan paling kopdar. Iya, kopi darat dan paling sowan sesama rekan-rekan. Iya, paling jauh sowan sampai mana Pak Ferry nih? Sowan. Iya. Kalau sekarang sih paling ke kota-kota kayak Bandung, Jakarta, ya kan, Tangerang, teman-teman yang masih. Sekarang, tapi dulu zaman Pak Ferry kemana nih? Dulu Riau, Batam nyampe Pak. Riau, Batam, coba bayangin lintasnya udah nyebrang. Iya. Lintas benua nih. Itu menghadiri anniversary kayak gitu ya? Ya, mereka
mengadakan seperti kopdar anniversary, contohnya santunan anak yatim. Oh iya ya. Ya kita sebagai pendahulu-pendahulu dan memang support lah gitu kan, support. Iya iya. Waduh, berarti, nah pada saat itu ketua Pak Peri nih? Bukan. Saya hanya anggota saja. Anggota, tapi aktif pada saat itu benar-benar apa ya? Pokoknya agenda libur ya XTC udah gitu. Pokoknya malam minggu kita iya. Berarti kalau dari sini berarti yang dipetik dari Pak Peri apa nih? Jiwa kebersamaan ya. Ya yang dipetik, maka dari itu kan saya belajar pengalaman dahulu lah. Kita terjerumus dalam pergaulan yang memang tanda kutip ya, ya kan dibenci oleh masyarakat. Kita namanya geng motor itu dianggapnya negatif, Nah alhamdulillah setelah saya terjun ke sosial, contohnya sekarang alhamdulillah jadi pemimpin lingkungan nih. Pemimpin lingkungan. Maka dari itu ya dulunya hidup di jalan ya insya Allah itu kan jiwa kebersamaan, solidaritasnya saya curahkan di lingkungan. Waduh, ini saya manggilnya Bapak Presiden Lingkungan dah ini. Iya. Pengalamannya banyak. Nah, terus dalam mempererat hubungan antar warga Pak Presiden nih ya. Mempererat hubungan antar warga, kalau tadi dibilang kerukunan atau partisipasi. Nah, sekarang kan berarti mempererat hubungan antar warganya. Nah, berarti di wilayah atau di lingkungan Bapak Presiden nih apa aja nih yang sudah artinya membangun SDM-nya dibangun dan sarana prasarananya juga ya, sarana ibadah juga ada ya, iya, dan ibu-ibu majelis taklim, iya. Terus kajian bapak-bapaknya juga ada, anak-anak juga ada, alhamdulillah. Ada. Luar biasa. Terus event acara, event kita setiap tahun, setiap event besar kayak PHBI, Isra Mi'raj, terus itu hari kemerdekaan 17 Agustus. Nah saya lihat nih kemeriahannya luar biasa nih di lingkungan Bapak nih. Ya itu salah satu contohnya seperti itu Pak Irwan. Maka dari itu kan semakin kita banyak kumpul, banyak ngopi, nah inspirasi kekeluargaan, terus masukan-masukan yang positif itu kan juga sendirinya terbangun oleh pemimpin dan masyarakatnya tersebut. Iya. Nah, terus kalau melihat nih ya yang diterapkan di lingkungan Pak Peri ini ya, ada maksudnya ada lapang ada ya. Itu udah agenda berkumpulnya masyarakat juga di situ. Saya lihat sampai ada lomba-lomba event sampai badminton aja, nggak hanya bapak-bapak, ibu-ibu juga sangat antusias. Waduh. Itu salah satu contohnya Pak. Maka dari itu setiap momen-momen ya keramaian ya kita sebagai pemimpin berkewajiban untuk ya seenggaknya melayani. Terus juga kita memfasilitasi Pak, memfasilitasi hal-hal yang memang membuat hati warga senang, gembira, dan khususnya yaitu arahnya itu ke jenjang silaturahmi. Iya. Waduh, ini banyak ilmu nih ya, pencerahan dan wawasan ya buat
kita semua, apalagi dalam hal kepemimpinan ini, karena yang namanya pemimpin ataupun pengurus, bahkan pengurus ini bahkan bagi orang yang diurus disangkanya pengiris, Pak. Iya, ada aja orang yang apalagi ini nerapin apalagi. Nah, itu bagi orang yang diurus nih, bagi orang yang diurus. Ya, apalagi seakan-akan mereka itu teriris dengan ada apalagi nih ya kan, agenda ataupun aturan apa gitu ya. Nah, ini menyikapi hal-hal seperti ini nih, Pak Peri bagaimana? Karena kan kalau dibilang usia mungkin ada warga yang usianya mungkin lebih tua lagi dari Bapak ya, ataupun mungkin yang mudanya, tapi yang mudanya agak songong lah mungkin ini ya, mungkin ya. Nah, ini menyikapi hal-hal seperti ini apa aja nih Pak Peri nih? Ya, menyikapinya kita ya intinya satu, Pak, kita merangkul, gitu kan. Ya, kedewasaan itu kan juga bukan dilihat dari umur, bukan dilihat dari usia, ya kan. Itu. Dan saya menyikapinya itu dengan positif, ya. Kita mengimbangi, gitu. Mengimbangi, dan yang paling penting juga, Pak Irwan, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang memang bertentangan, ya intinya kita tetap dengan pendirian kita bahwa setiap manusia itu pasti ada perbedaan. Betul. Pro kontra itu pasti, gitu kan. Yang tadi saya bilang, yang baik aja tetap dinilai buruk, apalagi yang buruk, betul tidak? Betul. Iya. Nah, berarti kalau dibilang pemimpin lingkungan ya, saya rasa ini berarti berperan juga terhadap pemerintah. Artinya pemimpin lingkungan ini menjembatani warganya terhadap ke pusat atau ke pemerintahan. Nah, ini ngatur waktunya gimana Pak Peri? Pak Peri sendiri kan punya keluarga, punya kesibukan, punya agenda, punya jam yang memang perlu di-manage-nya ya dengan baik ya, dengan diatur juga. Ini gimana pengaturan waktunya nih Pak Peri? Perihal pengaturan waktu sih saya komitmen Pak Irwan dari awal. Pas pembentukan dulu ketua RT itu saya juga meminta maaf pada warga. Bila memang nanti saya terpilih, waktunya akan terbagi. 8 jam di perusahaan, 8 jam itu di lingkungan. Nah, di situ saya bukan mau cuci tangan ya perihal kepemimpinan ini, karena ya kita namanya pemimpin itu pasti ada kurang dan ada lebihnya, plus minusnya pasti ada ya kan. Nggak 100% sempurna. Nah, kalau saya sih untuk perihal waktu, ketika saya sehat, ketika saya ada waktu, insya Allah saya bisa membantu dan melayani. Tapi memang kalau ketika saya tidak bisa melayani dan memang kebetulan lagi ada pekerjaan yang memang nggak bisa ditinggalkan, ya saya punya pengurus RT. Alhamdulillah pengurus RT kita juga solid, Pak. Ih, luar biasa. Iya ya. Berarti memang sosok pemimpin ini para struktur bawahannya pun memang support penuh, betul. Dan ini ya inilah manajemen Pak Peri ya, artinya tugas itu tidak hanya seorang ketua, tapi memberikan ruang atau memberikan job desk daripada para bawahan-bawahan atau struktur-struktur yang ada yang sudah diterapkan di lingkungan itu. Waduh, padahal kalau dibilang human society, masyarakat ya, ini konfliknya ini kalau kita bedah malam hari ini sampai bedug sebu belum kelar Pak Peri. Ya, macem-macem, walah, udah tetangga sama tetangga nggak akur ya, kadang cuma masalah got dan lain sebagainya, cuma masalah buang sampah dan lain sebagainya. Aduh,
wah komplek kayaknya. Iya. Tapi saya rasa kalau nggak ada sosok pemimpin di lingkungan, saya rasa presiden di negeri ini pun nggak ada. Adanya presiden pun ini terlahir dari para pemimpin-pemimpin yang ada di lingkungan. Waduh, tepuk tangan dong para pemimpin-pemimpin lingkungan yang ada di perumahan The Keraton. Semangat terus, bapak-bapak pengurus lingkungan. Iya. Waduh, berarti harapan ke depan Pak Peri ya sebagai pengurus lingkungan yang masyarakatnya beraneka ragam beraneka ragam ya orang, karakter dan lain sebagainya ya, yang memang harus dengan mental yang kuat dan jiwa kepemimpinan yang ada di Pak Peri ini harus benar-benar tertanam dan mampu ya menyelesaikan hal itu dan menjadi pemimpin yang diidolakan dan disegani oleh para rakyat-rakyatnya tentunya ini. Nah ini apa harapan ke depannya Pak Peri? Saya pribadi sih menjadi seorang pemimpin yang paling penting itu ikhlas Pak Irwan. Ikhlas. Yang paling utama Ridho. itu ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah ketika kita mempunyai ilmu ikhlas, semua akan dipermudah dan akan diringankan dengan sendirinya. Iya. Pesan saya kepada semua pemimpin dan mungkin para warga, para masyarakat, hargailah pemimpin. Tidak mudah menjadi seorang pemimpin. 3 hal yang mungkin pemimpin itu menjadi poin yang sangat berat. Yang ketiga ini emang harus ini ya, maksudnya yang emang harus ada dalam jiwa harus seorang pemimpin. Yang paling penting itu tanggung jawab. Iya. Yang kedua amanah dan yang ketiganya itu adalah adil. Adil, luar biasa. Nah ini untuk para masyarakat sekitar ya, ini pemimpin-pemimpin lingkungan adalah orang yang mengabdikan dirinya untuk peduli ngurus bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya. Jadi ini sosok yang kayak gini nih ya, kalau ada kadang ya bapak ibu masyarakat yang mengkritik, wajar mengkritik, tapi lihatlah kalau dibilang lelah, capek, semuanya juga punya rasa lelah dan capek. Kerja kita juga sama-sama para pekerja, tapi di samping itu setelah bapak-bapak dan ibu-ibu lelah pulang dari bekerja, ada sosok orang yang terus peduli terhadap lingkungan dan mau ngurus bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya enggak Pak Peri? Wih, ini kita bangga dengan orang-orang yang seperti ini. Waduh. Pak Peri, ada lagi nggak nih? Mungkin closing statement nih. Yang tadi nih ada 3 ya yang harus melekat, dan barangkali untuk para warga barangkali nih kesimpulan dari kita kan membangun keharmonisasian sosial masyarakat ya, apalagi barangkali Pak Peri ya membangun yang paling penting itu menjaga toleransi Pak. Toleransi. Kita menghargai sesama yang saya seperti bilang tadi, Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Betul. Jangan dihilangkan gotong royong di lingkungan. Itu yang paling penting. Karena tanpa gotong royong, tanpa kerjasama, semuanya tidak akan pernah tercapai. Jadi yang terbangunnya lingkungan itu sebenarnya dari upaya kita semua. Betul. Tidak hanya pemimpin, bahkan pemimpin yang bagus sekalipun tanpa upaya dan support ya dari masyarakat sekalipun ya berat ya. Jadi benar-benar semua
berkontribusi dengan komunikasi dan kolaborasi tentunya. Betul-betul, apalagi kita semua dari para perantau nih ya, yang kita tidak pernah dalam agenda pemetaan masa depan kita. Mungkin dulu kita akan hidup di mana, punya rumah di mana, ya kan? Terus kita bakal tinggal merantau kemana. Sekarang kita dipertemukan di lingkungan yang sama. Nah, saatnya kita membangun bersama. Aduh, terima kasih Bapak Presiden, pemimpin lingkungan di Blok F The Kraton ya, atas pencerahan, dan tentunya ini menjadi wawasan juga para pendengar sahabat iPodcast sekalian, bahwasannya mari membangun jiwa sosial yang tinggi dan masyarakat yang tadi dibilang Pak Pere, yang adil, yang amanah, dan tentunya dengan keikhlasan. Dan gunakan waktu kita, ayo sama-sama, kalau kita ada waktu, kita sama-sama bergotong royong membangun masyarakat dan lingkungan di sekitar kita. Terima kasih Pak Peri atas waktunya, atas kehadirannya menemani kopi kita bersama ini. Yang paling penting kopinya. Wih, ini kopi ketika otak perlu inspirasi. Ya, terima kasih Pak Peri. Ya, sehat selalu Pak Peri. Ya, sehat selalu, berkah selalu. Amin. Ya, mudah-mudahan nih apa yang tadi kita bahas ini memberikan pencerahan dan tentunya buat sahabat iPodcast juga semuanya ya. Terima kasih ya. Jangan lupa subscribe, like Irwan's channel iPodcast tentunya. Ya, terima kasih dari kami ya Pak Peri ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.